Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa akum minas sholihin. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin adn zalikal fawzul adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ayuhal hadirun wal hadirat, mitra dakwah Masjid Bareng As-Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan saya dalam siaran siang di Ngaji Bareng As-Sunnah yang dipancarkan langsung dari Perumahan Bumi Gandasari Cigelam, Purwakarta. Semoga para hadirin wal hadirat sekalian yang ada di grup WhatsApp, Facebook, dan juga MP4 pada siang hari ini senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, diampuni dosa-dosanya atas dosa-dosa baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan mudah-mudahan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan, keikhlasan kepada kita semua di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar atas gangguan-gangguan yang menimpanya. Para pendengar mitra dakwah yang Allah muliakan, pada siang hari ini saya akan menjelaskan surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. Ayat ini menjelaskan tentang perniagaan yang paling baik sehubungan dengan pertanyaan para sahabat kepada Nabi, seperti yang dijelaskan di dalam hadis Abdullah bin Salam. Para sahabat, kata Abdullah bin Salam, hendak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka bisa melakukannya. Terkait dengan pertanyaan para sahabat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang mulia ini sebagai jawaban kepada mereka para sahabat yang bertanya kepada Rasul. Jadi ketika para sahabat bertanya,
amal perbuatan apa ya Rasul yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah, itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada para sahabat atas pertanyaannya terkait dengan amal perbuatan apa wahai Rasul yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa mengamalkannya. Maka Allah menunjukkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adulukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijarah, suatu perniagaan, tunzikum min azabin alim, yang akan membebaskan kamu, yang akan menyelamatkan kamu min azabin alim, dari siksa yang amat pedih. Jadi hal adlukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijarah, suatu perniagaan, tunzikum min azabin alim, yang bisa membebaskan kamu dari siksa yang amat pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perniagaannya kepada mereka. Nah, apa perniagaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulihi. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang benar. Itu perniagaan yang pertama. Jadi tu'minuna billahi wa rasul. Kamu beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, yang demikian itu lebih baik lakum, buat kalian, bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, ini jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang bertanya kepada Rasul pada waktu itu tentang amal perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, orang-orang yang beriman jika ingin mendapatkan amalan yang paling baik disukai oleh Allah, paling baik dan disukai oleh Allah, maka yang pertama itu adalah tu'minuna billahi wa rasul. Yang kedua wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pertanyaan para sahabat. Nah, maka dengan ayat ini tidaklah wajar ketika orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika diajak untuk berjuang dengan harta dan dirinya, dia banyak memfitnah kepada orang yang mengajak, menimbulkan fitnah dan kerusakan terhadap orang yang mengajak. Apakah ciri yang demikian ini adalah termasuk orang-orang yang beriman? Tentu kalau kita berbicara berdasarkan ayat ini, itu bukan orang yang beriman. Atau bisa dikatakan itu adalah orang yang tidak mau mendapatkan yang terbaik, amalan yang paling baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajakan beramal itu tidak ada paksaan. Tetapi kita punya kewajiban dan tugas untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan masalah apa saja, baik yang kita sudah mampu melakukan ataupun yang belum kita mampu melakukan. Tetap ayat-ayat Al-Quran itu harus disampaikan kepada umat manusia, yang mudah-mudahan setelah ayat itu disampaikan, mereka itu dapat mengamalkan. Orang yang mengamalkan berarti dia beriman dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ingin diselamatkan dari azab yang pedih. Tetapi bagi orang yang belum mampu mengamalkan, jangan membuat fitnah di tengah-tengah umat manusia. Apa fitnahnya? Fitnahnya itu adalah kepada orang yang mengajak. Bahwa dia mengajak untuk beramal dengan hartanya, nantinya untuk kepentingan ustadznya, nantinya untuk kepentingan kiainya, nantinya untuk kepentingan ajengannya, untuk kepentingan guru ngajinya, dan macam-macam fitnah lainnya. Ini adalah umat Islam yang tidak sehat akal dan pikir serta hatinya, yang tidak memahami betul bagaimana tugas para mubalik, bagaimana tugas para dai. Ya, tugas para mubalik, tugas para dai itu adalah menyampaikan ayat-ayat Allah supaya umat manusia itu mau kembali kepada jalan Allah dengan mengamalkan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah, serulah mereka, serulah manusia ke jalan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diajak untuk beramal soleh menggunakan harta dan kita belum mampu, maka tinggal mengatakan
bahwa saya belum mampu, saya belum punya, saya sedang tidak ada, dan lain sebagainya. Apakah tidak bisa berkata seperti itu jika kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Jadi bukan malah memfitnah yang tidak benar, membuat kerusakan di tengah-tengah umat, tidak menjaga martabat dan muruah seorang pengajak dan lain sebagainya. Ini sudah tidak benar kalau terjadi demikian. Nah, maka saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama pelajari, pahami, renungi firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan kita baca dengan bacaan yang sebenar-benarnya, kita pahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Jangan hanya selewat-selewat yang akan menimbulkan kita menjadi tidak paham. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pertanyaan para sahabat yang bertanya tentang, ya Rasul, amal perbuatan apa yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa mengamalkan perbuatan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu ala tijaratin, tentang suatu perniagaan, tungzikum min azabin alim, yang dapat membebaskan kamu dari siksa yang amat pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perniagaan itu kepada mereka. Nah, perniagaannya itu apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi perniagaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga dirimu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita diajak beramal, jangan merasa terpaksa. Amalan itu harus dikerjakan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sangat memberikan penguatan kepada diri kita terhadap amalan-amalan yang kita lakukan, baik dalam urusan ukhrawiyah ataupun dalam urusan duniawiyah yang digunakan untuk menunjang jihad di jalan Allah. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Jika karena yang lainnya, maka tidak akan diterima. Dan tidak akan dikatakan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa itu adalah amalan yang paling baik. Tidak akan dikatakan seperti itu. Tetapi amalan yang paling baik itu adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kita berpegang kepada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sekali lagi kepada para hadirin sekalian, jangan merasa terpaksa, jangan merasa tertekan atau digusur-gusur. Beramal itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita mampu laksanakan, kita tidak mampu depending.
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kemampuan, tetapi jangan memfitnah. Ketika memfitnah, yang rugi siapa? Yang rugi adalah kamu sendiri. Kalian sendiri yang rugi. Bukan yang difitnah. Yang difitnah itu malah dikurangi dosanya. Dan akan jatuh kepada kalian ketika memfitnah. Nah, maka kalau kita sudah percaya kepada Allah dan Rasul, ya mari kita sama-sama laksanakan sedikit demi sedikit yang sudah kita mampu. Kalau kita tidak mampu, jangan sekali-kali memfitnah kepada orang yang mengajak. Sebab itu nanti akan menjadi dosa besar dan kerugiannya akan kembali kepada diri sendiri, bukan kepada orang yang difitnah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini kita dapat mengambil pelajaran. Ternyata berdakwah itu tidak hanya butuh semangat, tidak hanya diperlukan ilmu, tidak hanya diperlukan kemauan, tetapi juga ada penunjang lain. Apa penunjang lainnya? Yaitu mal, harta. Karena bagaimana kita akan membangun masjid? Kita akan membangun fasilitas lain yang menunjang masjid. Kita akan membangun sarana pendidikan yang digunakan untuk membina, mendidik anak-anak supaya menjadi generasi yang tafaqquh fiddin. Bagaimana kita akan menyantuni orang-orang yang tidak mampu? Bagaimana kita akan menyantuni orang janda-janda yang tidak bisa bekerja dan tidak punya penghasilan? Orang-orang yang lemah. Kalau kita tidak punya harta, maka kita sebagai para pejuang hendaknya harus menjadi pejuang-pejuang yang kaya. Makanya saya tidak setuju kalau ada pendapat yang mengatakan kita tidak perlu harta. Berjuang itu tidak perlu harta. Toh pada kenyataannya harta itu sangat diperlukan. Kita ingin membangun masjid, nggak ada duit, jadi masjidnya. Kita ingin membangun pesantren, sarana pendidikan, nggak ada duit, jadi pesantrennya. Kita ingin menyantuni orang-orang yang lemah, nggak ada duit, tersantuni mereka. Atau kita ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, nggak ada duit, bisa kita melaksanakannya. Kemudian kita ingin beli kitab-kitab, nggak ada duit, bisa punya kitab. Kalau hanya mengandalkan kita kepada donatur, menunggu pemberian dari orang, iya kalau orang sadar. Kalau orang tidak sadar, bagaimana? Lagian orang yang tangannya di atas itu lebih baik daripada tangannya di bawah. Jadi orang yang memberi itu lebih baik daripada meminta. Makanya ada keterangan yang menjelaskan yadu ulya khairun minal yadi supla. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, maka diperlukan kiai-kiai yang kaya, ustadz-ustadz yang kaya, ajengan-ajengan yang kaya. Supaya apa? Nanti tidak lagi merepotkan yang lain. Tidak lagi merepotkan jamaah. Kenapa? Sebab yang namanya jamaah itu tidak semuanya menyadari akan kebutuhan jihad yang terkait dengan masalah harta yang diperlukan. Tidak semua menyadarinya. Makanya jangan berpaham seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai tidak harus
kaya. Justru seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, seorang ajangan itu harus kaya. Supaya apa? Amalnya itu semakin banyak. Mau ada apa-apa juga tidak susah. Tidak mengandalkan proposal ke sana kemari. Iya kalau hasil. Kalau tidak hasil, bagaimana mau mengegulkan program yang diprogramkan. Jadi bagaimanapun yang namanya harta itu tidak bisa lepas sebagai penunjang perjuangan. Walaupun harta itu memang bukan faktor utama yang menyebabkan kita untuk tidak berjuang. Tetapi berjuang itu perlu harta. Makanya jadilah ustadz-ustadz yang kaya. Jadilah kiai-kiai yang kaya, yang banyak hartanya. Apakah mau masjid kita dibangunkan oleh orang-orang non-Islam? Mau pesantren kita dibangunkan oleh orang-orang non-Islam? Mau orang-orang miskin Islam, orang-orang fakir Islam, janda-janda Islam yang lemah, yang memberikan santunan adalah mereka orang-orang non-Islam. Jika kondisinya demikian, apakah kita tidak malu kepada mereka? Maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mengatakan umat Islam itu hanya pinter ngomongnya saja, tetapi prakteknya tidak bisa. Kenapa? Sebab dalam persoalan-persoalan yang sensitif, yang menyentuh umat langsung dan menyentuh perjuangan langsung, terkadang oleh kita tidak dipikirkan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan berpikiran kerdil, jangan cumut dalam berpikir. Jadi harta tetap kita perlukan. Maka itulah amal yang paling baik. Amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pertanyaan para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak ditanya oleh para sahabat terkait dengan amal perbuatan apa yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa mengamalkan, maka Allah menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tumzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan tidak hanya itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang benar keimanannya. Akan mendapatkan apa lagi? Jaminan dari Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai surga. Wa masakinat thayyibatan fi jannati aden. Dan akan menempatkan kamu di tempat yang paling baik, yaitu Jannah Aden, surga Aden. Zalikal fawzul azim. Itulah kebahagiaan yang sangat besar. Itulah keuntungan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan tidak hanya itu, ada yang lain lagi yang kalian sukai. Wa ukhra tuhibbunaha nasru minallahi wa fathun qarib. Jadi kata Allah, ada yang lain yang kamu sukai. Apa itu? Nasru minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan kemenangan amat dekat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemungkas ayat ini, wa basyiril mu'minin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah
perniagaan yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketertarikan para sahabat untuk mengamalkan sehubungan dengan pertanyaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diturunkan ayat ini. Jadi perniagaan yang baik itu adalah tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kemudian tidak hanya itu yang akan didapatkan, tetapi kita juga akan mendapatkan ampunan dan dimasukkan ke dalam surga. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Wa masakinat thayyibatan, dan akan menempatkan kamu di tempat yang baik, fi jannati aden, yaitu surga Aden. Zalikal fawzul adil. Itulah kebahagiaan yang sangat besar. Dan tidak hanya itu, wa ukhra tuhibbunnaha nasru minallahi wa basyiril mu'minin. Ada yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah dan kemenangan dekat. Maka sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, untuk meneruskan estafeta perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenangkan agama Islam di atas semua agama, maka kita butuh pengorbanan dari segala sisi, baik harta maupun jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk yang benar, liyudhirahu ala dini kullihi, untuk memenangkan agama Islam di atas semua agama. Maka landasilah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka apa? Ud'u ila sabili rabbik. Mengajak orang lain, hamba-hamba Allah, kembali kepada Allah. Jadi mengajak hamba-hamba Allah kembali kepada Allah, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, dan beribadah pun hanya kepada Allah. Demikian para hadirin wal hadirat pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangannya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.